Shalom Bapak dan Ibu sekalian, saudaraku kekasih. Senang sekali saya Putu Budi menjumpai dalam keadaan sehat luar biasa. Network marketing atau MLM atau direct selling dan sejenisnya, bisa jadi banyak di antara kita yang alergi mendengar kata seperti itu. Tapi saya suka sekali konsepnya. Saya percaya bahwa konsep dari MLM ini oke banget gitu ya. Terutama produknya benar lah ya. Saya mengenal industri MLM ini sebenarnya udah lama sekali ya, dari tahun nggak enak ya. Ketika saya pertama kali di Manado, ke Manadonya aja tahun 96 kali ya. Ketika itu atasan saya dari Jakarta memperkenalkanlah sebuah produk yang pokoknya ajaib deh gitu ya. Intinya sebenarnya itu untuk membuat langsing lah ya. Singkat kata, saya datang ke pertemuan itu di salah satu hotel terbesar di Manado. Ternyata bule dan tidak pakai penterjemah. Tapi yang ngerti lah dikit-dikit. Ketika ditanya mau beli produknya atau juga jalankan bisnisnya, wah dengan gaya langsung ikut ke mau menjalankan bisnisnya. Tapi ya udah, nggak ngapa-ngapain. Tinggalkan itu, saya masuk ke Bali, ketemu teman lama. Setelah berapa tahun ya keluar dari Bali, terus saya balik lagi ke Bali, dikenalkan dengan industri network marketing lagi. Waktu itu Diamond ya, saya ingat namanya My Seven Diamond. Tapi ya udah, ternyata menguap begitu saja. Terus ke bisnis yang real ketika itu memang booming ya, banyak sekali miliarder lahir dari bisnis MLM tersebut yang gambarnya logonya singa langit gitu ya. Bahkan saya sampai ke Jakarta itu untuk mengikuti salah satu wordingnya, hujan-hujan gitu ya. Cuma ngelihat orang dikasih kunci, harapannya kan bisa termotivasi untuk melakukan itu. Enggak juga. Selesai itu ketemu MLM, teman lain ngawarin ini ikut, teman lain nawarin itu ikut, pokoknya ikut aja. Yang dijalanin serius sampai jadi enggak gitu ya. Sampai akhirnya saya ikut sebuah MLM yang sangat keren banget gitu ya. Banyak sekali dalam waktu singkat reward yang sudah orang-orang dapatkan. Tapi saya juga tidak bergerak ya, konsumsi untuk istri ya. Ada video saya untuk waktu itu testimoni gitu ya. Yang luar biasa memang ketika istri saya mengkonsumsi bisa kembali menstruasi, padahal sudah menopause. Yang ketakutan kan karena sudah menopause, IUD-nya dicopot, kemudian minum produk tersebut, menstruasi lagi. Artinya memang terjadi regenerasi lah, jadi lebih mudah gitu ya. Cuma jadi ngeri-ngeri sedap kan, kalau yang mengerti IUD sudah dicabut, menstruasi lagi. Usia menjelang 50 tahun istri saya sekarang 54 tahun. Oke, kemudian karena tidak bergerak, ya leadernya terus dia drive sampai kemarin juga. Setiap ada update dia kasih tahu, saya belum bergerak. Kayaknya memang aslinya malas kali ya. Jadi sebelumnya saya juga sudah bergerak di industri yang network marketing juga, tapi yang berbau kekinian. Kalau yang berbau kekinian ada yang tahu? Cryptocurrency. Perencana keuangan tidak merekomendasikan bisnis ini ya, cryptocurrency, karena uang di awang-awang gitu ya, yang tidak kelihatan bentuknya. Tapi kalau teman-teman tahu yang namanya Bitcoin, sekarang nilainya berapa? Satu Bitcoin 270-an juta. Satu Bitcoin ya. Oke, tapi saya tidak ikut Bitcoin karena harganya sudah terlalu tinggi. Saya ikut yang namanya Videocoin. Ketika saya ikut pertama kali itu adalah karena saya melihat ada anak muda yang saya kenal ya, dia juga kenal saya lah, walaupun tidak terlalu dekat karena sebelumnya saya pernah ikut bisnis network marketing yang juga berbau koin. Cuma direct upline saya ada di Jakarta, sedangkan leadernya ya anak muda tadi yang ada di Bali, namanya juga sama dengan saya, nama depannya. Oke, singkat kata saya bertemu, diterangin dikit lah, ngerti enggak? Pokoknya yang saya ingat waktu itu adalah kita belinya koin ini diskon, nanti jualnya ya enggak diskon, tergantung harga pasar dong. Dan ternyata memang harganya naik terus dari 6 bulan yang lalu sampai kemarin terakhir udah naik
cukup signifikan gitu ya. Kemudian apa sih yang harus dilakukan? Ya yang namanya networking ya harus ngubungin orang lah, tawar-tawarin gitu ya. Karena saya berpikir bahwa ini saya harus buktikan dulu sendiri. Setelah saya buktikan baru saya akan coba share ke teman-teman tentunya. Ternyata dalam struktur tersebut gitu ya, saya dipasang di ternyata orangnya itu adalah mantan leader saya 10 tahun yang lalu di industri life insurance, di mana beliau sampai saat ini masih eksis di industri itu dan setiap tahun jadi MDRT. Saya salut sama beliau ya. Saya sendiri nggak kemana-mana. Oke, singkat kata pertemuannya sekali di sana saja. Kemudian yang kedua dia cuma pernah kontak aja, sudah withdrawal belum? Saya tidak melakukan withdrawal pada saat itu ya, mungkin sekitar 1 bulan setelah join di VDCoin ini. Maksudnya supaya pernah ngerasain lah bagaimana hasil uang yang diputar itu kita bisa nikmati. Tapi saya tidak lakukan sampai nggak salah minggu lalu ya, belum, mungkin 3 hari yang lalu leader yang nomor 1-nya di Bali ini WA saya, Pak Putu segera WD. Cuma itu aja pesannya. Dia kasih saya video cara WD instan. Saya lakukan, saya ini orangnya manut ya. Disuruh WD, udah saya WD semua gitu ya. Ternyata nilainya 7 juta lebih gitu ya. Jadi hampir sama seperti modal yang saya tanam. Singkat cerita, hari yang sama udah masuk ke rekening rupiah saya. Wah, ini ada dana idle nih. Dan ternyata memang mungkin 3 bulan lalu orang yang saya kenal juga itu menawari saya net 89, tapi saya belum join, saya masih coba ikuti terus di YouTube seperti apa. Sampai hari ini kelihatannya masih eksis. Nah, jadi dana idle itu rencananya saya cemplungin di sana. Saya bermainnya safe ya, walaupun kalau ngelihat sisi rakusnya dengan tahu sekarang, waduh kalau dulu semua duitnya saya cemplungin bukannya sudah jadi 2 kali lipat ya, bisa beli rumah sekarang. Tapi kan seperti video saya kemarin, sanggupnya berapa kehilangan? Sanggupnya 10 juta, ya udah main 10 juta aja biar aman. Bukan aman secara finansial saja, tapi ya biar aman pikiran ya. Karena dibilang investasi lebih mirip ke dagang yang spekulasinya tinggi gitu ya. Karena belinya kan murah, dapat diskon, sekarang jadi harganya mahal, dan itu saya sudah alami. Dan juga dia bekerja dengan profit yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bunga bank ya. Kalau teman-teman tahu, bunga bank tabungan di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang terakhir saya lihat itu mungkin bulan lalu 0,07%. Jadi kecil sekali. Ya untuk dana darurat, perputaran uang itu tetap kita perlu terlibat. Kalau di tempat lain ya yang berapa berani kita investasikan, yuk. Kalau VDCoin, karena saya sudah punya pengalaman, yang mau tahu lebih lanjut, nah boleh hubungi saya. Walaupun saya tidak tahu banyak ya, yang saya tahu udah deh spend sekian, sanggup kehilangan, sanggup pingin punya lebih dalam waktu cepat, mau udah memenuhi kriteria itu aja. Oke. Ya, jadi itu aja sharing saya pada hari ini. Saya Putu Budi, bukan perencana keuangan.